saya Teresia Andrina Bella Bruginting dari kelas SI Reguler 1A. 10 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang manajer di perusahaan terkenal. Menjadi seorang manajer bukanlah hal yang mudah. Ada 4 hal manajemen yang harus kita ketahui, yaitu planning. Planning adalah perencanaan untuk membuat tujuan dan strategi. Yang kedua, organizing. Organizing adalah mengatur hubungan secara terpadu sehingga dapat menjalankan rencana manajemen. Yang ketiga, leading. Leading adalah mengarahkan pekerjaan dan memotivasi para karyawan. Yang keempat, controlling. Controlling adalah memantau dan mengevaluasi kinerja yang sedang atau sudah berjalan. Nah, sekarang kita berfokus pada leading. Leading adalah proses utama untuk berjalannya suatu tujuan perusahaan. Jika saya sebagai seorang manajer, maka saya akan memulainya dari diri saya sendiri. Misalnya, tepat waktu datang ke tempat kerja, menjaga komunikasi dengan karyawan, memotivasi karyawan agar lebih produktif, dan mampu mempengaruhi perilaku karyawan. Menjadi seorang manajer, kita akan mendapat banyak tantangan ataupun masalah, seperti karyawan yang antisosial. Sebagai pemimpin dari sebuah tim, karyawan yang antisosial akan sangat berpengaruh terhadap kinerja tim. Ada beberapa cara untuk mengatasi kasus tersebut, yaitu dengan cara berikut ini. Yang pertama, libatkan mereka dalam percakapan singkat dan tidak terlalu mendalam, seperti menanyakan kabar mereka ataupun sekedar basa-basi. Yang kedua, memberikan motivasi agar mereka mengetahui bahwa sikap mereka dapat berisiko terhadap kerja tim. Contohnya, memberitahu jika bersosialisasi itu penting dalam kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial agar dapat membantu mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Contoh kasus yang kedua adalah kinerja karyawan yang menurun. Kinerja karyawan sangat penting dalam berjalannya suatu tim atau perusahaan, karena berjalannya sebuah perusahaan tergantung pada kinerja karyawannya. Ada beberapa cara manajer untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, menyelidiki perilaku yang berubah dengan memberi perhatian khusus. Dengan menyelidiki perilakunya, kita lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Yang kedua, memberi sebuah peringatan sebagai dorongan untuk memperbaiki diri. Misalnya, memberi SP agar karyawan tersebut tahu perbuatannya itu salah dan harus diperbaiki. Yang ketiga, memberi motivasi yang membangun. Dan yang terakhir, memberi apresiasi terhadap perubahan. Sekian dari saya, terima kasih.